Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Pertama-tama senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terkhusus atau wabil khusus nikmatul Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam dan sunnah, dua nikmat yang ketika seorang mendapatkan itu, dia telah mendapatkan sebesar-besarnya nikmat. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Artinya seorang tidak bisa menegakkan Islam dengan baik, dengan benar, kecuali dengan berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa mengingat nikmat ini, ikhwas sekalian, Islam wa sunnah. Dan ketika kita meninggal di atas Islam dan sunnah, maka kita meninggal di atas husnul khatimah, di atas kebaikan demi kebaikan. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang mulia, yang paling mulia, yang paling indah, yang paling tinggi, yang paling sempurna. Semoga Allah Azza wa Jalla hidupkan kita di atas Islam dan wafatkan kita di atas iman. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alal iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah menepati jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali di malam hari ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, ya, bahasan tentang tauhid, tentang akidah tauhid, tentang keimanan, dalam rangka untuk terus memupuk dan meningkatkan nikmat iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sangat perlu sekali bagi seorang muslim untuk mempelajari tentang iman secara mendetail, secara terperinci. Insyaallah akan kita dapatkan dari kitab yang ditulis oleh guru kita bersama, itu Al-Ustaz Firanda hafizahullah taala, dalam 2 jilid. Dan insyaallah alhamdulillah kita telah membahas pada pertemuan yang pertama tentang maratibuddin, bahwasanya agama ini ada 3 tingkatan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah, bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian antara Islam, iman, dan ihsan ini memiliki hubungan, bahwasanya Islam ini menunjukkan amalan-amalan lahir, sedangkan iman ini menunjukkan amalan-amalan batin. Dan seseorang tidak akan bisa mencapai derajat iman kecuali jika dia telah masuk Islam, ya. Dan seseorang juga tidak akan bisa mencapai derajat ihsan kecuali setelah dia mencapai derajat iman, ya. Saya kabarkan kemarin tentang ketiganya itu seperti lingkaran besar yang kita buat, itulah Islam. Kemudian di tengah-tengah lingkaran besar itu kita buat lagi sebuah lingkaran, maka itulah iman. Kemudian di tengah-tengah lingkaran iman itu kita buat lingkaran yang lebih kecil lagi, itulah ihsan, ya. Artinya semakin tinggi derajat,
semakin sedikit orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Maka tidak lain dan tidak bukan duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka untuk mencapai level-level ini, ikhwan. Setelah kita berislam, ya, kemudian kita membaguskan Islam kita dengan terus menuntut ilmu, belajar, ya, tentang ilmu agama. Kita berharap masuk atau naik ke level iman. Kemudian setelah kita masuk ke level iman, maka kita berusaha untuk naik lagi ke level ihsan, ya, yaitu yang menjadi cita-cita dan harapan kita. Jadi seorang muslim yang baik keislamannya, sehingga naik levelnya menjadi seorang mukmin, ya, dan seterusnya. Dan kita telah sampaikan juga keterkaitan iman dan Islam, ya, di pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya Islam dan iman ketika disebutkan secara bersamaan maka masing-masing mengandung maknanya sendiri-sendiri, yaitu Islam makna lahir, amal-amal lahir, sedangkan iman amal-amalan batin. Namun jika disebutkan sendirian, maka Islam mencakup makna iman dan iman mencakup makna Islam. Ya. Lalu bagaimana dengan ihsan? Ya. Kemarin kita berhenti di situ. Ya. Maka ihsan di dalam Al-Quran disebutkan, terkadang disebutkan atau terkadang disebutkan bergandengan dengan iman, dan terkadang disebutkan bersama dengan Islam. Ya, maka ihsan itu adalah sebuah kondisi ketika seseorang, ya, menjalankan Islam atau menjalankan iman, ya, atau kualitas keadaan seseorang ketika dia menjalankan Islam dan iman, itulah ihsan. Sebagai contoh misalnya ihsan dalam Islam, ihsan dalam Islam, yakni misalnya seorang ketika dia sholat, ya, sholat ini adalah rukun Islam. Ketika dia sholat, maka dengan sholat atau dengan kualitas sholat seolah-olah dia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hatinya, mendatangkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, seolah-olah kita sedang melihat Allah, ya, dan kita menghadirkan dalam diri kita bahwa kita sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala atau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, ya, seorang yang sholat akan lebih mudah untuk mendatangkan rasa khusyuk, ya. Dan sebelum dia melaksanakannya pun, ketika dia sudah mencapai level ini, dia akan merasakan kerinduan, dia akan merasakan kegelisahan, ya, ketika dia belum mengerjakan sholat, ya, ada hal yang sesuatu yang kurang, ya, ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ketinggalan sholat asar berjamaah itu penyesalannya luar biasa, ya. Maka ketika seorang sudah sampai pada level seperti ini, ya, sangat-sangat merugi ketika dia ketinggalan untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid misalnya, ya, dan dia merindukan dan dia jadikan sebagai momen ketika terdengar adzan itu sebagai momen terbaik dia untuk kemudian meninggalkan seluruh aktivitas dunia dia dan memfokuskan diri untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sehingga dia akan bisa, ya, betul-betul menghadirkan kekhusyuan dan betul-betul dia bisa menikmati, ya, sholatnya, menikmati ibadahnya, ya, dan seterusnya. Ketika dia berpuasa misalnya puasa Ramadan, maka dia melaksanakan puasa tersebut, ya, dengan kualitas seolah-olah dia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hatinya, ya. Adapun contoh ihsan dalam iman, ya, misalnya ketika seorang beriman dengan kitab suci, al-iman, ya, bil kutub, ya, bil kutubi, ya, maka seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla dan Allah mengawasinya, ya. Demikian seterusnya, ya, contoh-contoh ihsan baik dalam Islam maupun dalam iman, ya. Jadi ihsan ini adalah sebuah kondisi yang bisa dicapai oleh seorang ketika dia telah berislam
dan beriman dengan baik. Berislam dan beriman dengan baik, maka dia akan mencapai derajat ihsan. Ya. Baik. Kemudian ihsan ini terdiri dari dua tingkatan. Ya. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Kenapa? Sebab seseorang tidak mungkin melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala selama di dunia. Kata ya ru'ya, ra'a, yara, itu maknanya melihat dengan mata, bisa juga melihat dengan hati. Ya. Adapun di sini maknanya an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, yaitu melihat dengan hati. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dilihat di dunia ini dengan mata kepala. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut." Tahuilah bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah Azza wa Jalla sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Dan juga dalil yang lainnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dilihat di dunia ini ya dengan mata kepala, ya dengan penglihatan mata, ayanan atau ayanan, ya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ya meminta kepada Allah tabaraka wa taala untuk melihatnya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung tersebut, maka dijadikannya gunung itu hancur dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Ya. Para ulama menjelaskan hal itu karena ketidakmampuan kita untuk melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sampai gunung pun hancur. Ya. Jangankan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat cahaya matahari saja kita tidak akan mampu. Ya. Sedangkan cahaya matahari itu adalah salah satu makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, di dunia ini. Kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melihat matahari. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya tentang perjalanan beliau ketika mencapai Sidratul Muntaha. Ya, ketika mencapai Sidratul Muntaha. Dan ini menjadi permasalahan yang diperselisihkan di antara para sahabat atau di antara para ulama. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Rabb-nya dengan sebenarnya, ya, atau bagaimana, ya, atau tidak? Maka ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Dan di sini, ya, penulis Al-Ustaz Firanda merojihkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Azza wa Jalla dalam rupa yang sebenarnya ketika di Isra Mi'rajkan atau ketika mendapatkan syariat perintah salat 5 waktu. Ya. Yaitu para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Qal nurun anna arahu. Ya, apakah engkau melihat Allah? Maka beliau menjawab, ada cahaya. Jadi yang nampak, yang terlihat adalah apa? Cahaya. Anna arahu. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, ini semua menunjukkan kita ya tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Ya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan ka'annaka, yakni seolah-olah. Adapun nanti di akhirat maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dilihat. Ya. Ada ru'yatullah yaumal qiyamah. Melihat Allah nanti pada hari kiamat. Ru'yah 'ammah dan ru'yah khassah, melihat secara umum ya, yaitu pada hari kiamat kelak ya,
Dan ada juga perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah ru'yah amma ini hanya dilihat oleh orang-orang yang beriman saja atau juga orang-orang kafir. Ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat seluruh makhluk melihatnya, tapi ru'yah ammah, ya, termasuk orang kafir. Ada pendapat kedua, ya, yang melihatnya adalah yang di dunia mengaku Islam, termasuk orang-orang munafik. Ya, pendapat yang ketiga, ru'yah ammah ini juga hanya orang-orang yang beriman yang melihatnya. Tapi ru'yah khassah, ya, nanti di surga, ini ru'yah yang sebenarnya, yang mana ketika itu seorang mukmin atau seorang penduduk ahli surga dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Itu ru'yah khassah ketika dia sudah masuk surga, ya. Jadi ka'annaka, seolah-olah, ya. Jadi maksudnya adalah engkau menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla dalam hati, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla sedang ada di hadapan, menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini zat yang maha besar, ya, adalah maha besar zat dan kekuasaannya, ya. Kita bisa hadirkan tentang kebesaran Allah dan keagungannya dengan membaca hadis-hadis tentang hal tersebut, ya. Ini bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, yang jarak antara satu langit dengan langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Ya, dan tebal setiap langit itu juga perjalanan 500 tahun. Ya. Kemudian, ya, Allah Azza wa Jalla juga sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Dan mereka, jadi maksudnya kaum musyrikin, itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya. Itu mereka menetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pengatur alam, ya, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, ya. Maka mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, dalam genggaman Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya, ya. Langit yang seluas dan sebesar ini nanti pada hari kiamat akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya, ya. Jadi maha besar, maha agung Allah Azza wa Jalla, ya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan, ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, yauma natwis samaa'a katayyi sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, ya. Yaitu pada hari kami gulung langit, ya, sebagai seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Langit nanti pada hari kiamat akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla seperti, ya, menggulung kertas, ya. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 dalam genggaman Allah kecuali seperti biji yang ada di tangan salah satu dari kalian. Kita letakkan sebuah biji, ya, maka permisalahan 7 langit dan 7 bumi, ya, 7 langit dan 7 bumi dalam genggaman Allah Azza wa Jalla itu seperti satu biji yang ada di tengah-tengah telapak tangan kita, ya. Jadi sangat-sangat kecil, ya. Apalagi kita manusia, kita hadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mengadab hamba-hambanya, dan dia berhak untuk mengadab hamba-hambanya, ya, yang bermaksiat, yang berbuat kufur, syirik dan terusnya, ya. Tidak ada, ya, rasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kemudian kita juga hadirkan dalam waktu yang sama raja, berharap ampunan Allah, berharap pahala dari Allah,
ya, dan seterusnya. Ya, maka insya Allah kita akan bisa ya mencapai level ihsan, ya, betul-betul ya menghadirkan keagungan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Bukan hanya dalam sholat, khususnya dalam sholat, ya. Ya. Tapi juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya, baik rukun Islam ataupun rukun iman. Ya. Nah, jadi ini yang pertama kita hadirkan, yaitu seolah-olah Allah berada di hadapan kita dan kita seolah-olah melihatnya. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan hasiluhu raji'un ila itqanil ibadat wa mura'ati huquqillah wa muraqabatihi wa istihdari 'azamatihi wa jalalatihi halil ibadat. Jadi inti daripada ihsan adalah merujuk pada ibadah yang mumpuni. Mumpuni bukan mumpuni yang itu, bukan. Ya. Mumpuni itu yang bagus, mutqin. Ya. Ihsan merujuk pada ibadah yang mumpuni, itqanul ibadat, mutqin, membaguskan. Kalau kita membuat sesuatu, ya, itu dengan mutqin, dengan bagus, dengan sempurna, semaksimal mungkin, ya, bukan hanya sekedar apa, sekedar lepas kewajiban, ya, bukan hanya sekedar apa, lepas kewajiban, tapi betul-betul kita, ya, kerjakan ibadah tersebut dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, kualitas yang paling bagus, ya. Maka dari pertama kali kita tunaikan syarat-syarat sahnya, wudunya, ya. Kemudian ketika pelaksanaannya menghadirkan niat dan seterusnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, kita berusaha untuk, ya, melaksanakannya dalam sholat ataupun yang lainnya, ya. Merujuk pada ibadah yang mumpuni, yang bagus, yang maksimal, ya. Wa mura'ati huquqillah, dan memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Hak Allah atas kita yang paling besar apa? Ibadah. Haqqullah 'ala ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya. Hak-hak Allah, bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan, untuk berkata yang baik, ya, dan seterusnya, ya. Wa muraqabatihi, dan merasa diawasi olehnya, ya. Dan ini bisa jadi pada diri seseorang, ya, akan ada naik turunnya, sebagaimana iman naik turun, ya. Pun demikian di sini muraqabah. Pada satu kondisi seorang bisa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia di jalan nemu dompet misal, tak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Tapi dia tahu Allah Azza wa Jalla mengawasinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Atau mungkin pekerjaan kita di kantor kita atau di tempat kerja kita. Ya. Allah mengawasi walaupun tidak diawasi oleh atasan. Allah mengawasi. Tapi pada satu ketika bisa jadi kemudian muraqabah ini lemah, terjatuhlah dia dalam maksiat, ya. Karena sebagaimana iman naik dan turun, ya. Dan bagaimana kualitas muraqabah dia, seperti itulah, ya, kualitas keimanannya. Semakin tinggi keimanan maka semakin bagus, ya, muraqabahnya, ya. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wastihdari 'azamatihi, serta menghadirkan keagungan, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, ya, ketika beribadah, ya, seperti tadi kita jelaskan, ya. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam beribadah. Jika kita tidak mampu pada level tersebut, ata'budallaha ka'annaka tarahu, ya, maka kita berusaha untuk melakukan tingkatan ihsan yang di bawahnya, tingkatan ihsan yang berikutnya, yakni fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ya. Kalau kita tidak bisa mencapai level yang pertama, ya, yaitu seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla, menghadirkan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam melaksanakan Islam ataupun iman, maka setidaknya kita masuk ke level yang kedua, ya. Jika engkau tidak melihatnya atau tidak mampu melihatnya dengan hatimu, maka sungguhnya dia melihatmu, ya. Dia melihatmu, dan inilah yang disebut dengan muraqabatullah.
Ya. Yani selalu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat kita. Ya. Walaupun kita sendirian. Ya, jangankan kita, ya, sampai pasir yang ada di lautan, berapa jumlahnya Allah Azza wa Jalla mengetahui. Ya, di mana daun ini jatuh atau berapa daun yang jatuh di atas bumi, Allah Azza wa Jalla melihat. Ya, apalagi kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalal iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta." Sesungguhnya iman yang paling utama adalah engkau yakin bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Maksudnya kebersamaan ilmunya, kebersamaan, ya, pandangannya, penglihatannya, ilmunya, ya, meliputi segala sesuatu. Adapun zat Allah Azza wa Jalla maka berada di tempat yang paling tinggi. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ya. Jadi kebersamaan di sini maksudnya, ya, ma'iyatu al-ilm, kebersamaan ilmunya. Ya. Ketika kita sedang sendirian, ketika kita sedang berada di kantor atau di luar rumah atau bahkan mungkin di luar negeri yang mana tidak ada orang yang mengenal kita. Dan biasanya ikhwah, kalau orang itu tinggal di sebuah negeri yang asing, ya, di mana tidak ada orang yang mengenalnya, maka mudah bagi dia untuk berbuat apa? Terjatuh dalam maksiat. Toh nggak ada yang melihat, nggak ada yang kenal saya. Itu seperti itu. Ya. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah kaumnya, ya, maka dia akan merasa malu. Ya. Dan seorang, ya, atau masing-masing dari kita bisa mengestimasi, ya, atau mengukur kadar ihsan masing-masing. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa yang berbuat ihsan maka dia akan mendapatkan tambahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang berbuat ihsan maka dia akan mendapatkan tambahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik. Al-husna yakni surga. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik yaitu surga, al-husna wa ziyadah, dan tambahannya. Ya. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan tentang ayat di atas. Beliau mengatakan, wa qad thabata fi sahih Muslim 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir ziyadah bin nadhari ila wajhi Allah azza wa jalla fil jannah. Telah tetap dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menafsirkan kalimat az-ziyadah pada ayat tersebut adalah melihat kepada wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala fil jannah, di surga. Ya. Wa hadha munasibun li ja'lihi jazaan li ahli al-ihsan. Dan ini sesuai, ya, sesuai atau serasi untuk menjadikan memandang wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Lianna al-ihsan huwa an ya'budal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil huduri wal muraqabah. Karena ihsan adalah seorang mukmin beribadah kepada Rabbnya, ya, dalam kondisi menghadirkan keagungan Allah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya. Ka'annahu yarahu biqalbihi. Ya. Seolah-olah dia melihat Allah dengan hatinya. Wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatihi. Ya. Dan dia melihat Allah ketika dia beribadah. Ya.
fakana jazaa'u dzalika an-nazar ila Allah iyanan fil akhirah. Karena itulah balasannya atau ganjarannya adalah dia memandang Allah dengan matanya di akhirat. Sebagaimana dia di dunia ketika dia beribadah, dia memandang Allah, dia melihat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya. Maka nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla akan berikan dia pahala balasan melihat Allah Azza wa Jalla dengan matanya dan ru'yah hakiki. Ya, dan ini dipungkiri oleh ya kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, ya, Mu'tazilah, ya, mengingkari ru'yatullah di akhirat. Ya, fal jazaa'u min jinsil amal, fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, balasan surga, kemudian melihat wajah Allah tabaraka wa taala, ini adalah balasan dari amal ihsan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kita berusaha untuk menghadirkan itu. Ya, Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Ya, artinya, ya, karena selama di dunia dia selalu melatih dirinya untuk melihat Allah dengan hatinya, ya, juga selalu merasakan Allah Azza wa Jalla melihatnya, mengawasinya, maka balasannya pada hari kiamat dia akan memandang indahnya wajah Allah tabaraka wa taala. Dan itu sebesar-besar nikmatnya penduduk surga. Ya, penduduk surga ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya, maka mereka fokus untuk melihat wajahnya dan meninggalkan seluruh aktivitas yang ada di surga. Ya. Kenapa? Karena itu yang paling nikmat. Itu yang paling nikmat, melebihi nikmatnya ya seluruh penikmat yang ada di surga. Ya. Maka jika seorang telah mencapai derajat ihsan, ya, maka lebih mudah baginya untuk apa? Khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dan ikhlas. Ya, lakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena pamrih, bukan karena ya atasan, ya. Dia bekerja dengan baik bukan karena ingin mendapatkan bonus dan seterusnya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, dalam ya melakukan ibadah apapun. Kenapa? Karena dia yakin Allah Azza wa Jalla sedang melihatnya, ya. Maka dia pun ikhlas dan tidak peduli dengan ya omongan, komentar ataupun penilaian orang lain. Ya, terkadang ya komentar atau penilaian orang lain itu kan ya membuat mempengaruhi ya kondisi kita. Ya, tergantung ya, semakin tinggi keikhlasan maka semakin tidak berpengaruh seluruh omongan manusia. Nah, ini adalah korelasi ya atau hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Ya. Baik. Ikhwatal iman wal akhwat azani Allahu wa iyyakum. Ya. Poin penting yang ya ingin kita tekankan dan sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mari kita belajar ya untuk mencapai level ihsan dalam ibadah kita, ya, dengan cara menghadirkan keagungan Allah tabaraka wa taala, menghadirkan kebesarannya, ya, dan senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia sedang beribadah, dia sedang diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kemudian kita lanjutkan yang bagian C. Ya, di sini penulis hafizahullah kemudian ya berbicara tentang ya, ibarat agama, atau agama itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Ya, ya tingkatan-tingkatan agama Islam, ya dari Islam, iman dan ihsan. Ini kalau kita gambarkan ini seperti sebuah pohon. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran tentang perumpamaan, ya, tentang iman. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Yang dimaksud dengan thayyibah ya di sini adalah al-iman. Ya. Jadi pendapat yang pertama, ya. Kalimat thayyibah, masalan kalimatan thayyibah.
perumpamaan, ya, ucapan yang baik, ya, atau kalimat yang baik, yakni iman, ya. Jadi keimanan di sini diumpamakan seperti pohon yang baik, ya, kasyajaratin thayyibah. Pendapat yang kedua bahwa makna thayyibah di sini adalah al-mu'min. Permisalan seorang mukmin itu seperti pohon yang baik, ya. Adapun syajarah, ya, seperti pohon yang baik, maka di sini juga ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud dengan pohon di sini, ya, adalah pohon kurma, dan yang kedua adalah pohon di surga, ya. Dan Al-Imam At-Tabari lebih condong memilih pendapat yang pertama, yaitu bahwa ini maksud dengan seperti pohon yang baik ini adalah pohon kurma, ya, pohon kurma. Sebagaimana hal itu ditujukan oleh banyak dalil, ya, bahwa pohon yang baik itu adalah pohon kurma, ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Fa dhanantu annahu ya'ni an-nakhlah. Aradtu an aqul hiya an-nakhlah ya Rasulullah, thumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'asharatin ana ahdathuhum fasakattu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Ini Rasulullah mengatakan demikian, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya mengira atau saya meyakini bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Saya ingin ketika itu mengucapkannya sebetulnya, kata Ibnu Umar, ya. Dia adalah pohon kurma ya Rasulullah. Tapi kemudian saya melihat, kemudian di sekeliling saya ternyata, ya, kumpulan para sahabat, ya, yang dijamin dengan masuk surga, 10 sahabat yang dijamin dengan masuk surga, sahabat-sahabat yang senior. Ana ahdatsuhum, dan saya paling muda, paling muda. Nah, ini sebuah adab, ya, walaupun dia tahu sebetulnya, tapi di sekelilingnya ada orang-orang senior yang lebih berilmu, yang lebih tinggi keutamaannya, beliau diam, gitu ya, beliau diam. Sampai Nabi SAW mengatakan, iya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon kurma, ya. Jadi, ya, jika agama itu diibaratkan pohon, ya, maka batang dan dahan-dahannya adalah rukun-rukun Islam, ya. Kita bayangkan sebuah pohon, batang dan dahan-dahannya yang bagian yang nampak itu adalah rukun-rukun Islam, ya. Kemudian bagian akarnya, ya, bagian akarnya yang tidak nampak atau bagian yang di bawah itu adalah rukun-rukun iman, ya, rukun iman. Adapun ihsan, ya, maka, ya, seorang ketika dia menjalani Islam dan iman, ya, bagaimana telah dijelaskan tadi, ya, ketika dia semakin banyak beramal soleh, menegakkan rukun Islam yang 5, ya, ya, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, ya, rukun Islam dia kerjakan seluruhnya. Kemudian rukun iman pun demikian, amal-amal, ya, keimanan seluruhnya dia kerjakan, dan semakin banyak amal soleh yang dia kerjakan, maka semakin rindang pohon tersebut. Dan sebaliknya, semakin sedikit amal yang dia kerjakan, ya, maka akan berguguran juga ranting-ranting dan dahan-dahan pohon tersebut, ya. Dan sebuah pohon, ya, itu sangat tergantung bagaimana kondisi akarnya. Kondisi apa? Akarnya. Itu yang diibaratkan sebagai iman, rukun-rukun iman. Jika akarnya kokoh, akarnya kuat, mendapatkan nutrisi yang baik, mendapatkan air dan seterusnya, maka cabang-cabang dan dahan-dahan juga akan rindang. Kenapa? Karena memiliki pondasi yang kokoh, ya. Maka, ya, wajib bagi setiap kita untuk mengokohkan pondasi ini. Dan pondasi ini, ya, adalah akidah, adalah keimanan, ya, tauhid, ya. Yang mana jika tauhid seorang, akidah seorang sudah kokoh keimanannya, maka, ya, dia akan melahirkan amalan-amalan yang banyak, ya. Maka ketika kita berdakwah yang pertama kali itu
adalah kita sentuh bagian keimanannya, tauhidnya, ya, keimanan kepada akhirat, bahwasanya kita akan bertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, bahwasanya di sana ada hari kebangkitan, dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah selama berdakwah di Mekah, ya, selama 13 tahun, ya, fokus kepada keimanan, fokus kepada, ya, tauhid. Dan rukun-rukun Islam adalah pokok-pokok Islam, ya. Adapun cabang dan rantingnya maka sangat banyak, ya. Dan Islam mencakup semua amal zahir. Islam mencakup seluruh amal zahir, ya. Maka ketika seorang melakukan sebuah amal zahir, ya, maka dia sedang menjalankan Islam. Di antara contohnya, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Ya, Pak. Meninggalkan yang bukan urusannya. Biasanya kita menerjemah hadis ini dengan apa? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya. Ya. Sebetulnya maksudnya adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Gitu. Urusan orang lain, jangan terlalu kepo, ya. Meninggalkan yang bukan urusannya, ya. Banyak, Pak, ya, kita terlalu ingin mengetahui tentang privasi orang, ya, kegiatan pribadi orang dan seterusnya, ya. Kita tinggalkan hal-hal yang bukan urusan kita, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Kenapa? Karena kalau orang, ya, suka nimbrung kepada urusan orang lain dan dia tidak ahlinya, maka akan terjadi kerusakan, ya. Akan terjadi, ya, kerusakan, ya. Seorang muslim meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, ya, dan dia tidak ingin tahu urusan orang lain, ya. Maksudnya sesuatu yang menjadi privasinya, sesuatu yang tidak layak untuk kita, ya, korek-korek, ya. Ini contoh amal zahir, ya. Dan banyak contoh-contoh amal zahir lainnya, ya. Jadi intinya, semakin besar dan kokoh pohon tersebut, maka cabang dan rantingnya pun semakin banyak, ya. Semakin besar dan kokoh, ya, pohon tersebut, maka cabang dan rantingnya semakin banyak, ya. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan, ayyul islami khair, ya, Islam apakah yang paling baik? Qal tut'imut ta'am. Beliau menjawab, engkau memberi makanan, ya, wa taqra'us salam, mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal ataupun yang tidak Anda kenal, ya. Contoh lainnya, menjaga lisan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang, ya, selamat kaum muslimin dari lisan dan perbuatannya atau tangannya, ya. Ini semua adalah amalan-amalan zahir, ya. Dan yang paling krusial atau paling penting dari itu semua adalah, ya, kita memiliki 5 pokok rukun Islam ini. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, ya, puasa, zakat, ibadah haji, dan seterusnya, ya. Kemudian kita memperbagus, ya, serta memperbanyak cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Setelah 5 pokok ini kita kerjakan, kemudian kita perbagus yang lainnya, perbanyak lagi cabang-cabang, ya, ranting-ranting, dahan-dahan yang lain. Tapi kerjakannya dulu yang 5 ini, ya. Jangan kebalik, ya. Perkara yang bukan pokok dia semangat tapi sholatnya tidak, ya. Atau dalam level rukun Islam sendiri dia mau atau bisa puasa Ramadan misalnya tapi sholatnya enggak, dikebalik, ya. Dalam ahamiyah, dalam urgensi, maka sholat menempati yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Sholat kerjakan dulu, kemudian puasa, kemudian zakat, haji. Dan haji bagi yang mampu. Zakat pun sama, ya. Zakat pun juga kewajibannya bagi hanya orang-orang kaya, zakat mal, ya. Nah, ya. Itu bagaimana cara kita memperbanyak cabang-cabang dan ranting-rantingnya? Ya, caranya dengan memperbanyak pelaksanaan amal-amal yang sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita tegakkan dulu yang wajib-wajib, ya. Kemudian insya Allah setelah yang wajib ini sempurna, kita bisa melaksanakan dengan baik, maka kita bisa beralih kepada
yang lainnya, yang sunnah-sunnah. Ya, semakin banyak ya seorang ya melakukan itu semua, maka pohonnya akan semakin rimbun. Dan sebaliknya, jika dia bermaksiat, maka bergugurlah cabang-cabang dan ranting pohon tersebut. Ya, demikian pula halnya dengan keimanannya akan rontok. Ya, nanti dilihat yang rontok itu ya pokoknya atau cabang-cabangnya. Jika pokoknya, maka bisa meruntuhkan ya atau membatalkan keislaman. Jika pokoknya ya usulnya, tapi jika cabangnya maka sesuai dengan eh, maksiat atau kekeliruan yang dilakukan dan tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Ya. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan di pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bagian yang D, masih muqaddimah, itu kaidah-kaidah dasar tentang rukun iman. Dan insya Allah jika kemudian selesai dan masih bisa lanjut, maka kita akan masuk pada bab yang pertama tentang rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan dan kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kita insyaallah. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tatubu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.